Ya, praise the Lord. Ya, kita akan belajar lanjutan dari yang minggu lalu. Jadi kalau saudara minggu lalu ada di sini, ini sambungannya. Ya, judulnya adalah The Word is God. Ya, firman itu adalah Tuhan sendiri. Nah, kenapa ini penting sekali? Ya, The Word is God. Nanti kita akan belajar banyak. Ya. Jadi pada saat kita mempercayai firman itu sama dengan kita mempercayai Tuhan. Because firman adalah Tuhan. The Word is God. So when we believe in the word, we believe in God. Sebaliknya, pada saat kita percaya dengan Tuhan, kita percaya dengan firman. Jadi nggak bisa bahwa Lord I trust you. Tapi begitu kita membaca firman, kita ragu. Nggak bisa, because the word is God. Nah, kita sudah sering mendengar seperti ini, ya. Oke, let us pray. Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu untuk saat ini, untuk hari ini. Kami percaya Engkau yang menjadikan hari ini ada. Engkau yang menjadikan hari ini ada. Kami percaya kami hidup karena Engkau, karena kasih karunia-Mu. Kalau kami masih boleh berkumpul di tempat ini, kami percaya karena hanya kebaikan-Mu. Saat ini kami belajar something dari Engkau sendiri. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan menjelaskan, yang akan membukakan revelation demi revelation. Sehingga bahkan kami dimampukan untuk mengambil keberanian untuk percaya. Kami berdoa untuk roh hikmat dan wahyu bekerja sempurna atas setiap kami. Bahkan yang tersembunyi sekalipun, yang belum pernah kami dengar sekalipun, kami akan bisa mempercayai. Terima kasih Tuhan. In Jesus name we pray. Haleluya. Yes, praise the Lord. Yes, ini dia saudara. The word is God. Ini hal yang saya nggak tahu gimana ngomongnya, tapi ini penting sekali. Ya, tapi dari mana kita bahwa firman itu adalah Tuhan sendiri? Ya, firman itu adalah Tuhan sendiri. Jadi bukan cuma firman itu perkataan dari Tuhan, tapi the word is God. Ya, ada jelas sekali tertulis. Mari kita buka di Yohanes 1 ayat 1 sampai 4, perjanjian baru saudara. Oh, kitab Yohanes. Jadi katakan demikian. Ya, ini bahasa Inggrisnya saya bacakan saudara. In the beginning was the word. Huruf besar ya W-nya. In the beginning was the word, capital W. And the word was with God. And the word was God. Nah, itu sudah menjelaskan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Allah sendiri dan firman itu adalah Allah sendiri. Bahasa Indonesia demikian. Ya. The word was God. Nah sebetulnya kalau saya percaya ini Yohanes 1 ayat 1, Injil Yohanes dibuka dengan statement seperti ini. Saya percaya kita semua sudah pernah dengar. Tapi berapa banyak dari kita yang benar-benar memahami ini? Berapa banyak dari kita yang benar-benar menyimpannya dalam hati dan berani percaya bahwa begitu kita membuka Alkitab, yang kita lihat, yang kita baca is God, tanpa mengolahnya di dalam logika kita. Trusting God itu yang membuat hasilnya berbeda. Trusting God yang membuat hasilnya itu berbeda. Ya, saya share sama Andi bahwa tadi yang disaksikan bahwa pada saat kita belum melihat tapi kita berani menyaksikan, ya kan? Itu seakan-akan surga sibuk karena surga harus memastikan dia dapat. Karena sudah terlanjur disaksikan kebaikan Tuhan. Kita sudah menyaksikan kebaikan Tuhan padahal belum kita pegang. Surga sibuk saudara. Untuk memastikan itu harus terjadi. Kenapa? Kalau sampai itu nggak terjadi berarti firman-Nya meleset. Kurang lebih seperti itu. Nah, beberapa orang mungkin tertawa mendengar istilah seperti itu karena kamu mengada-ada aja. Terserah. Tapi pemahaman kita akan kebaikan Tuhan itu at the end of the day yang akan membuat kita tetap berdiri di tengah-tengah krisis apapun. Itu dia. Understanding tentang kebaikan Tuhan. Bukan cuman I trust you Lord, bahwa kita percaya bahwa ada yang namanya Tuhan, bahwa ada seorang yang namanya Yesus yang pernah hidup, bukan cuma itu, tapi lebih dalam lagi. Apa yang dia bisa lakukan, apa yang dia telah lakukan. Nah, ya ini sekali lagi, the word was God and he was in the beginning with God. Nah, saudara perhatikan, dikatakan di situ in the beginning, bukan from the beginning. Ya, detail ya. Bukan from the beginning. Lalu bedanya apa? Mungkin orang bertanya, bedanya apa from the beginning? Kalau from the beginning itu cuma keterangan waktu.
kayak saudara cerita, oh awalnya. Enggak. Kalau in the beginning itu berarti dia sebelum segala sesuatunya ada. Yes, itu dia beda. Makanya Alkitab sangat detail. Ayat 3, all things, segala sesuatu diciptakan melalui dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu yang telah tercipta yang tercipta. Ayat 4, this is powerful. In him was life. Him, huruf besar. In him, himnya apa? The word. Di dalam firman itulah kehidupan. In him was life and the life was the light of man. Jadi sebetulnya ayat ini, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 sampai 4 sudah menjelaskan bahwa kita nggak bisa hidup tanpa firman. Karena in him was life. Kehidupan adanya di dalam Tuhan. Di dalam Yesus. And Yesus adalah firman. Him ini mengacu kepada Yesus ya. Karena kalau saudara drop down to ayat 14 dikatakan firman itu menjadi daging. Ya, kita tahu kalau dikatakan firman itu menjadi daging itu bicara tentang cuma satu. Jesus himself. Nah, oke, foundation. Nah, mundur ke Kejadian 1 ayat 1. Mirip saudara. Ini 6.000 tahun lalu. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sampai situ dulu. Nah, bahasa Inggrisnya menarik. In the beginning. Ya, bukan from the beginning. In the beginning, God created the heavens plural, and the earth. Ayat 2, the earth was without form. Nah, saya sekali lagi terjemahan bahasa Indonesia tidak 100% akurat karena di sini dikatakan bumi belum berbentuk. Padahal the earth was without form. Tidak berbentuk. Ya, saya nggak akan jelaskan tapi but this is another teaching. This is amazing kalau saudara tahu kenapa kok bunyinya seperti itu. And void, ya. Nah, saya mau garis bawahi begini saudara, yang di highlight kuning. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Stop dulu sampai situ. Ya, Holy Spirit, roh Allah, the Spirit of God, melayang-layang, hovering. Dikatakan, over the face of the deep. Di atas permukaan air. Pertanyaannya, kenapa cuman melayang? Kenapa roh itu tidak berbuat sesuatu? Cuman melayang-layang. Pernah kepikir gak? Roh Allah melayang-layang. Tahu kenapa? Karena dia tidak akan berbuat sesuatu sampai ada ini. Yang ditunggu itu ini. The Word. Kalau saudara ada di sini minggu lalu, kita udah belajar betapa pentingnya kita mengenal firman Tuhan, menaruh dalam mulut kita dan melepaskannya. Karena itu kuasa penciptaan ada di firman Tuhan. Di dalam firman-Nya. Kuasanya itu di dalam firman-Nya. Karena firman itu benih. Seperti kita menanam benih di tanah, maka dia tumbuh. Kalau di lantai, dia nggak tumbuh. Karena ini roh Tuhan cuma melayang-layang aja. Karena harus ada yang menyuarakannya. Harus ada yang memberikan suara. Memperkatakannya. Maka ayat 3, berfirmanlah Allah jadilah terang. Maka terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Nah, sebentar, kita mau belajar satu. Ya, berfirmanlah Allah jadilah terang, lalu terang jadi. I repeat. Berfirmanlah, maka jadi. God said, and then it happened. God said, and then He saw. Di mindsetnya Tuhan, dia mau melihat apa? Dia mau melihat ini. Udah ada belum terangnya? Belum ada. Maka dipanggil yang belum ada. Minggu lalu kita belajar kalau saudara di sini. Call things which be not as though they were. Roma 4 ayat 17 itu ada. Call things which be not as though they were. Memanggil yang belum ada sehingga ada. Okay? I'm laying a foundation. I have to make sure that you understand exactly because this is the system. Sistem itu apa? Sistem itu jika A maka B. Jika A dilakukan maka resultnya B. Itu sistem. Ini sistem saudara. Memang ini tersembunyi. Panggil yang belum ada maka itu ada.
Nah, Yesus mengajarkan seperti itu kan kepada para muridnya pada saat dia berjalan di bumi, ya. Katakan. Pada saat dia mau melakukan mujizat, dia selalu ngomong. Ada orang mati, panggil kehidupan, bangkit dan berjalanlah. Lazarus, bangkit, berjalanlah. Anak yang mati itu bangkit dan berjalanlah. Ya kan? Orang buta, melihatlah. Harus diomongin. The problem is masalah kita merasa, aduh saya nggak biasa kalau ngomong-ngomong gitu. Nggak ada urusan. Firman begitu, this is the system. Sekali lagi, sistem adalah jika dilakukan A maka hasilnya B. Minggu lalu saya udah jelaskan bahwa kita bisa argumen dengan firman Tuhan. Tuhan, saya nggak biasa begitu. Doesn't matter. Sistem ditetapkan 6.000 tahun yang lalu. Ini Adam belum diciptakan, ini baru ayat 1 sampai 3. Manusia baru diciptakan hari ke-6. Tapi ini ada sebuah sistem. Nah, kalau saudara baca terus, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dia menggunakan sistem yang sama. God said, and then jadi. Dia mengatakan, maka jadi. Dia mengatakan, maka jadi. Ya, sistem. Apa yang harus kita lakukan? Ikutin aja. Kita orang Kristen, saudara. Christian means to be like Christ Jesus. Jadi apa yang sudah ditetapkan, ikutin aja. Nah, kenapa kok begitu dipanggil bisa jadi? Karena ada kuasa, power. Di mana dikasihnya ini? Ayat ini, Kejadian 1 ayat 26, I can preach this for 1 whole year. Hanya dari ini saja. This is amazing. Kita akan ketemu ini over and over again. Terutama nanti pada saat kita masuk seri The Kingdom of God. Karena apa? Karena untuk tahu mengapa engkau diciptakan, untuk apa purpose-nya dia menciptakan manusia, itu ada di sini. Ya, untuk diberi dominion, kuasa atas over all the earth. Sudah. Itu alasan mengapa engkau diciptakan. Seperti ini. Masalahnya apakah manusia nyadar apa enggak, manusia bisa mengambil kuasa itu atau tidak, itu nomor sekian. Tapi ini alasan kenapa Tuhan menciptakan manusia. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini saya share yang minggu lalu ayat kunci kita ini, saudara. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Terkenal sekali, semua orang udah pernah dengerin. Hidup dan mati dikuasai lidah. Saya review. Berarti lidah kita punya kemampuan dua. Untuk melepaskan hidup atau melepaskan mati. Life and death. Dikuasai lidah. Nah, berikutnya, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Berarti kita akan menerima akibat dari nih yang dikeluarkan lidah kita. Ya. Mungkin tanpa sadar keadaan kita sekarang, kehidupan kita sekarang adalah akibat apa yang telah keluar dari lidah kita di masa lalu. Because we definitely, surely, 100% will eat the fruit of our mouth. It's a system. Bayangkan betapa pentingnya, tapi bisa juga sekaligus betapa bahayanya kalau kita ngomong sembarangan. Karena apa? Karena ada puasa di sini, ya, bisa mengakibatkan kehidupan ataupun kematian. Karena kita diciptakan dengan kuasa untuk menguasai. Jadi kita harus tahu, saudara. Ya, saya ulang bahwa apa yang kita alami mungkin akibat apa yang kita katakan, pernah kita katakan. Berarti, watch this carefully. Apa yang mau kita lihat di masa depan, kita bisa shape, kita bisa bentuk dari sekarang. Kalau apa yang kita alami, kita lihat akibat sesuatu yang keluar dari mulut kita di masa lalu, berarti apa yang akan kita lihat di masa depan, ya, kita bisa create dari sekarang. Is that too big? It's a system. Ini kita nggak ngarang-ngarang, it's in the di dalam Alkitab. Kita nggak ngarang-ngarang, kita nggak mengada-ada. Tinggal kita mau percaya apa enggak, kita mau melakukannya apa enggak. Ini dia. Nah, Alkitab jelas sekali mengatakan bahwa firman itu adalah benih
Benih ya, seperti saudara tahu benih itu kalau ditaruh di tanah dia akan tumbuh. Cuma jika dia bertemu tanah. Nah pada saat benih tumbuh, kuasa untuk tumbuh itu bukan di tanahnya tapi di benihnya. Di dalam satu benih itu ada kuasa kehidupan. Tapi dia harus masuk ke dalam tanah, tempat yang tepat. Nah next week saya akan detail ini. Ya, bukan di tanahnya saudara. Saudara ingat ya, perumpamaan seorang penabur menaburkan benih jatuh di 4 tanah yang berbeda. But this is going to be next week. Ya. Jadi kuasa kehidupan bukan di tanahnya tapi di benihnya. Saat saudara mendengar firman Tuhan, katakanlah hari Minggu di gereja, 40 menit setiap kita mendengarkan firman yang sama toh, mendengarkan message yang sama. Tapi tanahmu kan beda-beda toh. Hati saudara sama sebelahmu itu gak sama. Jadi yang menentukan benih itu tumbuh, firman itu berkembang, itu adalah apa yang di dalam hati saudara, tanahnya, hati kita. Itu, firmannya sama. Walaupun kuasa kehidupannya ada di dalam firman, tapi dia ketemu tanah yang menyebabkan dia tumbuh, itu tanahnya, hati kita saudara. Ya, itu dia. That is very important. Now, ini dia. Ya, saya bawa banyak ayat saudara. Yohanes 15 ayat 7 dan John 15 verse 7. Ini dua ayat dengan dua versi. Ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, jika berarti tidak semua orang. Conditional loh. If, ya. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, stop dulu. Jika kamu tinggal di dalam aku, mungkin kita bisa bilang, Tuhan aku di dalam engkau karena aku percaya engkau. Wait, belum selesai. Dan my word, firmanku di dalam kamu. Nah, ini bahasa Indonesia, lihat bahasa Inggrisnya. If you abide in me, bukan cuma tinggal. Abide itu lebih dari tinggal. Tinggal itu cuma stay. Tapi kalau abide, that is your address. Abide itu tinggal tetap. Itu bedanya. Jadi bukan sekarang tinggal besok, enggak. Jadi makanya saya selalu bawa yang bahasa Inggris karena itu saudara. Karena terjemahan bahasa Indonesia kadang nggak akurat. Jikalau kamu tinggal tetap di dalam aku, nggak keluar masuk, dan firmanku tinggal tetap di dalam kamu. Very dangerous statement. Look, minta apa? Apa saja. Ini ngeri sebetulnya. Ini loh, minta apa saja yang Tuhan kehendaki. Minta apa saja yang kamu kehendaki. Kok bisa begitu? Bisa saudara. Dan kamu akan menerimanya. Tentu kita tahu kenapa kita menerimanya. Karena yang memberi yang di atas. Tapi ada syaratnya kan? Enggak begitu aja jadi. Syaratnya ini. Firmanku tinggal dalam kamu, tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal tetap di dalam kamu. Kenapa bisa begitu? Karena kuasa kehidupan ada di dalam firman-Nya. Oke, saya harap sampai sini saudara sudah memahami betapa krusialnya memahami firman Tuhan. Kalau kita mau melihat perubahan, kita harus tahu firman. Nah, latihannya. Nah, ini penting nih. Ya, nah. Nanti pada saat kita belajar the kingdom of God, kita akan berurusan sama ini. Ya. Ternyata tidak terlalu jelas. Kebaca nggak? When you see something bad, say something good. Oke. Pada saat kau melihat sesuatu yang buruk, perkatakan yang baik. Jangan diem aja. Contoh. Saya kasih contoh. Belum lama kita lihat berita di TV ada penusukan. Berapa orang mati? 5 orang, 6 orang mati. Ya kan di mall lagi. Saudara ingat toh berita itu? Ya. Belum lama ada ya di Bondai, di mall. Penusukan, ada orang yang mungkin sakit jiwa lalu dia membunuh 5 atau 6 orang. Itu berdampak di seluruh negeri, di seluruh state. Pertanyaannya, saudara dengar kabar itu, apa yang saudara lakukan? Lalu kita udah capture berita buruk, share di grup, mudah-mudahan gak ada yang itu. Karena itu tidak membawa kebaikan. Ketemu orang ngobrolin itu tuh, tahu
Tahu nggak kemarin ada berita itu viral. But sebagai seseorang yang dikasih kuasa, apa yang saudara lakukan? Harusnya begitu kita lihat itu, ya, saya waktu itu berdua sama istri saya, okay, itu di TV itu, and then apa? Kita keluarkan statement, in the name of Jesus, in the name of Jesus, I speak, ya, keamanan untuk negeri, safety over this land. Saya yakin kalau saudara belum pernah melakukannya, saudara pada saat mau melakukannya akan ragu. Pasti. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa commanding. 90%, 99% orang Kristen kalau berdoa begging. But if you understand you have the power, doamu akan berubah. Commanding, because you know that you can command. Aku hentikan segala roh kekerasan. Roh kekerasan di balik peristiwa itu. Ya. You can stop it. Bayangkan berapa penduduk negeri ini, state Sydney aja, berapa juta. Kalau semuanya ngomong kayak gitu, pasti terjadi sesuatu. Paling tidak orang percaya ini yang sudah punya mesin yang sama-sama Yesus, Holy Spirit, kalau engkau mengatakannya, maka engkau melepaskan apa tadi? Kehidupan. Pada saat kita melihat kematian, speak life, speak life. Jangan diam aja, saudara. Jangan diam aja. Gunakan kuasa, gunakan otoritas. Tapi saya bilang, pada saat saudara mau melakukan itu, I guarantee your mind will come against you. Pasti. Gak usah aneh lah, doanya terlalu aneh. No, you can do it. Saudara bisa melakukannya pada saat gak ada orang, gak masalah. Gitu loh. Tapi pada saat kau tahu bahwa it works, kenapa? Sistem, jika A maka B, maka kau akan melakukannya terus. Karena tahu bahwa itu benar dan itu bisa dilakukan dan ada hasilnya. Itu yang penting, saudara. Nah, berikutnya apa? Nah, ini latihan, exercise. When you feel unwell, say something good. Pada saat saudara merasa badan gak enak, otomatis ambil Panadol. Saudara kebayang gak sih? Yesus masuk ke rumahnya Simon Peter, masuk ke rumah Petrus. Mertuanya Petrus sakit toh, terbaring karena demam. Apa yang dilakukan Yesus? Beri dia Panadol. Gak. Interview dulu. Bu, kenapa? Sakit apa? Demam. Kenapa demam, Bu? Udah berapa lama? Ulurkan tangan. Say, bangun. Gitu. Pada saat dia menjumpai orang buta, murid-muridnya bertanya, Guru, siapa yang berdosa? Dia atau orang tuanya yang berdosa sehingga dia lahir buta? Apa Yesus menjelaskan? Tahu nggak kenapa dia buta? Orang tuanya yang berdosa atau dia melakukan dosa? Enggak. Yesus jawab apa? Bukan. Maksudnya apa? It's not your department to know why this guy born blind. But let us deliver him. Itu Yesus Kristus. Kita orang Kristen. Harusnya itu yang kita ikuti. Easy. Simple. Simple. Kalau kita nggak kebanyakan mikir, itu simple, saudara. Ya. So if you feel unwell, say something good. Nah, sekarang gini. Mungkin saudara lihat, mungkin hari ini beberapa orang nggak datang karena mengalami unwell. Ya kan? Ada yang pilek, ada yang batuk dan seterusnya. Ya. Pada saat saudara dengar itu, orang Kristen, loh, ini orang Kristen. Saat saudara sih ini sakit, gak bisa datang, mungkin cold, mungkin sore throat, atau mungkin flu atau apa. Tahu saudara apa? Komentar apa yang paling populer? Sebelum GWS, Pak. Sebelum GWS, kalau GWS itu di teks. Ini obrolan. Komentar apa? Lagi musim. Lagi musim dari mana lagi musim?
It's not in the Bible. Bayangin Yesus masuk ke rumah Petrus, mertua Petrus sakit. Gak apa-apa lagi musim. Pergantian cuaca tadi di luar panas, ini lagi mau dingin. Musim, biarin dia sakit, ntar juga sembuh, udah dah. Apa gitu? Gak ada. Gak ada. Ingat, you are Christian yang diikuti Kristus. Gak ada lagi musim dan itu keluar dari mulut kita, maka selamat terpengaruh oleh musim. Karena itu kau ciptakan sendiri dari mulutmu. Come on now. No, don't. Apa ada musim? Lihat. Ingat ya, contoh kita Yesus. Ya, contoh kita Yesus. Kenapa? Karena satu-satunya yang ada Roh Kudusnya cuma Yesus. Not even his disciples saat itu. Mereka belum ada Roh Kudusnya. Kita lahir baru, di dalam kita Roh Kudusnya. Jadi ingat, jangan mengeluarkan statement-statement yang engkau tidak ingin itu terjadi dalam hidupmu. Lagi musim. It's not biblical. Gak ada. Itu gak ada di kamus Yesus. Loh, tapi semua orang mengatakan itu. Biarin, gak apa-apa. Tapi begitu kita mengerti, jangan, tahan. Kalau kita gak bisa komen gak apa-apa kok saudara. Lagi musim, iya nih musim. Ya di tahun depan begitu lagi. Karena kita mengiyakan musim itu. Seakan-akan kita memberikan diri, oke, sekarang masuk musim dingin, banyak orang yang kena flu. Saya masuk musim dingin, maka saya juga akan terpengaruh. Seakan-akan seperti itu. Tidak. Kiri kanan kita akan bilang, kamu denial. No, it's not denial. I'll show you. Ya. When you pray, don't just ask God for something, but declare and decree what you want to see. Tadi kita udah lihat. Ini exercise, saudara. Maka saya bilang, kalau kita nggak terbiasa, your mind will come against you. Pikiran kita akan, kayaknya nggak enak doa kayak gini. Karena kita biasa doa datang pada Tuhan, berkatilah Tuhan, tolonglah. Nah, kenapa saya bilang buat saudara, bahwa saudara akan belajar banyak ini nanti di seri Kingdom. Karena di seri Kingdom kau berdiri sebagai King. Amin. Raja itu ngapain kerja? Raja itu membuat decree and declare. Bukan kebetulan Yesus ngomong sama Simon Petrus, kepadamu aku berikan kunci kerajaan surga. The key of the kingdom, bukan the key to the kingdom. The key of the kingdom, the keys plural. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Coba perhatikan, mengikatnya di bumi dulu apa di surga dulu? Di bumi toh. Yang di bumi itu siapa sekarang? Kita dikasih Roh Kudus ya. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Maksudnya apa kalimat itu? Kita dikasih kunci. Berarti when you say something, surga akan setuju dengan kamu. Oh, apa iya? Cobain aja. Just do it. Kita naik kelas, saudara. I'm bringing you to the next level. Kehidupan kekristenan kita tuh harus naik, berkembang. Dari nggak tahu jadi tahu, dari nggak bisa jadi bisa. Dari nggak berani jadi berani. Seperti itu. Jadi kita nggak jalan di tempat. Apa yang tertulis itu diberikan buat kita. Buat kita. Kita berani percaya apa enggak? Ya. Jadi jangan cuman nih contohnya ya. Mana tadi? Nih, berikutnya. Mungkin baterainya habis. Ya, bisa tolong mungkin Pak Herman di klip berikutnya. Yes. Nggak bisa, mungkin dari belakang boleh dibantu? Ya, poin berikut, bukan yang itu. Yang, ya, exercise. Nah, ini dia. Learn to command things. Itu seperti bernubuat, saudara. Ya, seperti Yesus. Apa yang kita ingin lihat, kita katakan. Mungkin saudara dalam situasi tertentu, saya nggak tahu saudara alami apa, mungkin keluargamu mengalami sesuatu yang tidak ideal, sedang terjadi. Apakah sakit, penyakit, tekanan, atau apa, kondisi apapun. But that is not what you want to see.
Jadi yang keluar dari mulut kita adalah harusnya apa yang ingin kita lihat. Saudara, speak blessing to your family. In the name of Jesus, anak-anakku akan begini-begini. Dalam nama Yesus, engkau menjadi anak yang baik, yang taat pada orang tua, takut akan Tuhan. Itu you are prophesying, kau bernubuat atas keluargamu. Itu. Instead of coming to Jesus, Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus, please berkati anakku. Tapi kau datang dan tumpangkan tangan atas anakmu dan berkata, I release blessing, aku lepaskan berkat atasmu nak, in the name of Jesus. Berani? It's in the Bible. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Loh, kita bisa melepaskan berkat? Bisa. Kenapa bisa? Yesus bisa nggak? Yesus bisa. Roh Kudusnya sama nggak? Sama. Berarti kalau dia bisa, kamu bisa. Bahkan dia udah ngomong, Yohanes 14 ayat 12, you will do the things that I do, even greater things than that. It's in the Bible, tapi kita gak tahu. Kau akan melakukan apa yang kulakukan, bahkan lebih besar. Lepaskan berkat. I release blessing, aku lepaskan berkat atasmu. Nah, atasmu, tumpang tangan. Saudara tahu di akhir ibadah, perhatikan gak kalau saya berdoa? I will speak. Diberkatilah keluar masukmu. Kalau sudah perhatikan, saya tidak bilang Tuhan berkatilah mereka, berkatilah pekerjaan tangan mereka. Did you hear that? Saya nggak ngomong gitu kan. Diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah keluar masukmu. Engkau akan terus naik dan tidak turun. What is that? Command, perintah. Itu yang namanya seperti Kristus. Kenapa? Karena Christ-nya, urapannya udah di situ. Praktek, saudara, harus praktek. Ya, learn to release blessing, ya, ini yang tadi barusan. Ya, di dalam perjanjian baru itu kita sudah diberikan. Sebetulnya kita sudah terima. Sehingga pada saat kita mengucapkan, kita menyebabkan apa yang sudah diberikan itu termanifestasi. Ya. Lalu be expectant, berharap. Begitu kita sudah lepaskan something dari mulut kita, kita berharap. Kita berharap. Dan yang terakhir ini krusial. Learn to wait. Tunggu. Ya. Seringkali tidak terjadi dalam satu malam. Seperti kita menaburkan benih. Hari ini belum tentu besok langsung kelihatan gitu bulirnya. Ya, perlu waktu dari benih itu ditabur di atas tanah sampai tumbuh. Itu ada time elements involved. Ya, ada waktu. Kalau harus perlu 3 hari, ya 3 hari. Udah tumbuh, jangan digali lagi. Ah Tuhan, kelamaan Tuhan. Ya, manusia nggak bisa menunggu. Segalanya maunya instan. Tahu saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan Abraham? Dia nunggu 25 tahun, tapi di tengah penantian dia berusaha menolong Tuhan. Akibatnya muncul Ismail. Itulah, itu pelajaran mereka. Next, firman versus fakta. Ini penting, saudara. Kenapa? Ini. Apa yang kita dengar itu bukan final. It's not final. Mungkin orang mengatakan itu fakta, but it's not final. Ya, bisa berubah, bisa. Yang final adalah firman Tuhan. Kalau kita orang Kristen, kita harus bisa mengakui ini. Yang akhir itu adalah otoritas firman Tuhan. Apapun yang terjadi pada kita itu bukan fakta. Itu hanya fakta. Orang dunia bilang fakta. Bisa berubah, bisa berubah. Because the word of God has final authority. Terlepas dari kita percaya apa enggak. Oh ya, terlepas dari kita percaya apa enggak. Final authority itu firman Tuhan. Bedanya apa kita percaya apa enggak? Kalau kita enggak percaya, itu tidak terjadi pada kita. Firmannya tetap berkuasa. Cuman kalau enggak kita lakukan, kita enggak ngalamin. Cuma itu. Ya. Kita percaya apa enggak? Sudah ada kuasanya, firman Tuhan. Ya, jangan lupa ini. The word is God. Bukan cuma the word comes from God,
tapi the word is God. Ya, it's a statement. Berarti apa? The word is God over your situation. You speak God. Speak Jesus. Ada lagunya kan? I speak Jesus. Katakan firman Tuhan. Itu kau melepaskan God. Because the word is God. Beberapa dari saudara sudah menangkap. I can feel it. Nah ini, if you are in the situation, pada saat saudara mengalami sesuatu, open your Bible, lihat apa yang Alkitab katakan terhadap situasi serupa, dan bertindaklah demikian. Because the Bible is your manual book. Seperti itu. Tentang sakit penyakit, Alkitab ngomong apa? Tentang orang yang depressed, berada dalam tekanan, apa yang dikatakan Alkitab? Semuanya ada di situ. Kita harus buka, kita cari. Maka itu akan menjadi rema. Okay, yes Lord, I know. Now I understand, and I will act. Ya. Maka tanda kutip surga akan terpaksa membuatnya itu terjadi karena kita sudah melepaskannya dari mulut kita. Gitu. Seperti itu, saudara. Ya. Itu namanya hidup under the new covenant. Ini penting sekali. Saudara mau masa depan saudara seperti apa? Ucapkan dari sekarang. Karena kalau kita tidak membentuk our future, someone else will. Akan ada pihak lain yang membentuk untuk kita, dan kita nggak akan suka. Ingat, we have enemies. Ada musuh kita, nggak kelihatan musuhnya kan. 1 Peter 5:8. Ingat, musuhmu, lawanmu, iblis. Ya, kita mengatakan, ya, berjalan berkeliling seperti singa, mencari orang yang bisa ditelan. Ya. Jadi, ya, saudara suka nggak suka, itu mereka musuh ya, in the spirit, itu mereka membentuk masa depanmu. The devil is bad, saudara, but he's not stupid. He is bad, indeed, but he is not stupid. Ya, dia akan membentuk masa depan kita dengan memberikan situasi failure after failure. Tekanan demi tekanan diperhadapkan dengan kehidupan kita dengan tujuan supaya kita tidak bisa melepaskan kuasa dengan mulut kita, supaya kita tidak bisa bangkit, supaya kita tidak berani mengucapkan firman Tuhan. Itu dilakukan musuh. Dia nggak diem aja, saudara. Dia nggak diem aja, tahu nggak? Dia nggak pernah take a break meskipun kita break, bahkan kita liburan, dia nggak berhenti. Dia akan terus menciptakan hal-hal negatif untuk kehidupan manusia. Ya, jadi penting sekali. Nah, ini yang penting. Declaring the word is not denial of facts. Orang akan bilang mungkin kepada saudara bahwa kamu denial ya. Faktanya kan begini-begini. Kenapa kamu ngomong begitu yang berbeda? You're in denial. Orang akan mengatakan gitu pada saudara. You're just being denial. Tapi pada saat engkau berada dalam kesulitan, belum tentu orang yang mengatakan itu akan datang mengulurkan tangan membantu. Jadi apa urusannya sama orang yang mengatakan you just being denial? Come on, get real. Get real, ini musim begini. No. The highest authority is the word of God. Titik. Tahu saudara, pada saat kita berjalan dengan iman, ada orang yang gak suka. I'm talking about Christians, yes. Ada banyak orang yang gak suka. Dan mungkin mereka akan mengatakan, kamu denial. Kenapa? Karena mereka gak suka lihat saudara naik on the top dengan imanmu, mencapai sesuatu, dan dia ketinggalan di bawah. Jadi mereka akan terus berusaha, kamu di sini aja sama saya, jangan naik. That's dangerous. Ya. Suatu saat saya pernah menyampaikan sharing serupa, lalu salah satu orang bertanya, is faith blind? Dia bilang gitu. Apakah iman itu buta? Saya bilang, no, iman tidak buta. Bertindak dengan iman, declaring the word of God, ya, itu bukan gini saudara, mendeklarasikan firman Tuhan itu bukan kita push, oke, ini harus terjadi supaya terjadi. No, tadi bagus. Rest. Tadi yang di-share teman. Rest. Kenapa? Karena kita tahu ini power. Taruh di mulut, lepasin, udah gitu. Jadi kita nggak
nggak sampai ngos-ngosan, kita nggak sampai push sampai kecapean, sampai pokok ini gimana Tuhan harus terjadi. Tidak seperti itu. Sistem, jika A maka B. Just do the system correctly, maka seluruh semesta akan bekerja karena sudah ditetapkan dari semula. Jika A maka B. So rest in God, in His finished work. Yang disuruh apa Alkitab lakukan, katakan, dan kita akan melihat itu terjadi. Bukan kekuatan kita yang menyebabkan itu terjadi, bukan saudara, sama sekali bukan. Kalau itu gara-gara kekuatan kita, oke, I'm declaring this, maka terjadi. Maka kita bisa memegahkan diri kita sendiri. Karena saya rajin, tidak. Karena sistem itu ditetapkan 6.000 tahun lalu dan itu berfungsi hingga kini. Ingat, what is the system? God said and then God saw. Dia mengatakan maka dia melihat hasilnya. Jika A maka B. 6,000 years ago. Nah, saya bilang sama orang itu, tidak, faith itu tidak blind. Bukan. Kenapa? Faith itu kita bertindak sesuatu karena ada dasarnya. Apa? Firman. Jadi kalau nggak ada dasarnya di firman, ya kita nggak coba-coba, tidak. Ya, makanya tidak blind, karena kita tahu, oh ada di firman. Dan makanya tadi saya bilang, pada saat kita under certain situation, kita buka Alkitab, kita cari apa yang firman Tuhan katakan tentang situasi kita, ketemu, and then you can stand on that word. Maka seluruh surga akan membackupmu. Kenapa? Karena itu ada di dalam firman-Nya. Tidak coba-coba. Maka faith is not blind. Orang dunia mungkin berpikir bahwa perkatakan sesuatu yang gini, orang dunia aja bisa tahu yang mereka bilang sebagai the power of positive thinking. Itu diajarkan di seminar-seminar pengembangan diri. The power of positive thinking. Saudara diajarkan katakan yang positif, katakan yang positif. Mereka menyebutnya sebagai afirmasi, affirmation. Mengatakan yang positif maka itu akan terjadi. But that's not necessarily faith. Hanya berkata yang positif, it's good, bisa terjadi, bisa. Tapi itu belum tentu faith. Tapi jika kita bertindak dengan iman, memperkatakan firman, pasti kita akan berpikir positif. Tapi tidak dengan sebaliknya. Hanya memperkatakan positif, itu iman, belum tentu. Itu siapapun bisa. Without Holy Spirit itu orang pun bisa melakukan. Itu bedanya saudara. Ya. Kalau faith itu ada basicnya, ada dasarnya. Apa itu? The word of God. Harus based on firman. Kalau enggak itu cuma positive thinking. Ya. Nih. Efesus 3 ayat 20. Ya, perhatikan baik-baik. Ya, saudara pasti dengar ini. Udah pernah dengar? Ya, bagi Dialah huruf besar Yesus yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Stop dulu. Dia bisa melakukan lebih banyak dari yang kita doakan, bahkan lebih dari yang kita pikirkan. It's far greater than your expectation. Greater than you can think, greater than you can ask. Ya. Tapi ini kalimat berikutnya bingung. Lihat, seperti yang ternyata dari kuasa. Apa itu seperti yang ternyata? Bahasa Indonesia. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saya mengalami kesulitan memahami seperti yang ternyata. But when you see the King James, look, according, ngerti itu langsung? According to the power that works to us, in us. Seperti yang ternyata. Maksudnya apa? Sesuai dengan, according, sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalammu. Bukan sesuai dengan kuasa yang bekerja untukmu. Maksudnya apa? Maksudnya kuasanya udah di dalam. Ingat baik, itu udah di dalam. Kok saya gak ngerasain? Mungkin cuma karena kita gak percaya. Mungkin cuma karena kita tidak tahu atau bahkan tidak nyadar bahwa itu sudah ada di dalam. Biasanya kalau orang mengutip ayat ini berhenti sampai sini. Greater than what you can think and what you can ask. Ternyata sesuai dengan kuasa yang ada di dalammu. Di dalam sudah diberikan kuasa. Kapan diberikan?
Pada saat kita lahir baru, Holy Spirit diberikan. When you are baptized in Holy Spirit, is that power. Makanya baptism Holy Spirit is for power. Ingat, ya, Kisah 1 ayat 8. Engkau akan menerima kuasa. Worship dimulai kembali. When the Spirit comes upon. Berarti itu Pak, di dalam Holy Spirit is in you. Ya, kita harus tahu saudara, dan kita harus tahunya akurat. Jadi jangan pada gini, kalau kita tahu sesuatu dengan akurat, maka kita berani melangkah karena kita yakin. Karena kita yakin. Ya, ini yang terakhir. Ya, Amsal 23 ayat 7. For as he thinks in his heart. Menarik saudara. As he thinks harusnya in his mind, head. Tapi enggak. For as he thinks in sini, his heart. What is that? Faith. Kalau ini logical thinking. Makanya for as he thinks in his heart, so is he. Seperti apa yang kita pikirkan di dalam hati, percaya dengan hati, demikian pula kita. Terakhir, Roma 10 ayat 8. Di manakah firman? Ya, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan hati toh, bukan di sini toh, hati. Kita membaca firman Tuhan, ya. Kita dengar, kita membaca dengan mata, dengan telinga, ya. Kita pahami dengan logical mind, kepala, tapi itu harus turun sampai hati. Di dalam hati. Di dalam mulut. Itu yang akan membentuk seperti itulah engkau. Let us pray.